Apakah masih layak kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja? Kalau persoalan korupsi di Pertamina saja itu 193 triliun. Kan publik juga bertanya-tanya. Jangan-jangan korupsi-korupsi besar bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan lain yang per hari ini itu sebenarnya belum bisa diungkap. Itu yang saya sebut, ketika ada demonstrasi, masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, itu jangan dinyinyirin, jangan dicibir, apalagi dibalas dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja. Orang kan sekarang bertanya, bagaimana kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja? Kalau korupsi di perusahaan negara, ratusan triliun. Dan bahkan kalau diakumulasi sepanjang 2018 sampai 2023, itu kan kerugian negara kan angkanya cukup luar biasa. Teruntuk yang terhormat Bapak Dirut Pertamina yang minta maaf terus bilang Pertamina lagi dapat ujian. Saya setuju banget Pak, emang sekarang Pertamina tuh lagi dikasih ujian yang berat banget Pak. Apalah itu masyarakat yang lebih milih Shell daripada Pertamina ya kan Pak ya? Ya walaupun kalau kata orang-orang kualitasnya Shell tuh jauh lebih baik daripada Pertamina Pak. Ya kalau saya sih nggak percaya Pak, saya yakin banget kalau Pertamina tuh kualitasnya pasti yang paling tinggi lah Pak. Ya walaupun belum ada kasus juga sih V-Power dioplos. Lagian juga kan harga Shell lebih mahal ya kan Pak ya daripada harga Pertamina. Ya walaupun yang naikin harganya bukan mereka juga sih, tapi kan tetap aja lebih mahal daripada Pertamina harganya. Tapi apapun itu saya setuju banget Pak, kalau ini adalah ujian yang besar banget buat Pertamina. Ya kalau dihitung-hitung sebesar uang 1 kuadriliun lah Pak. Sorry. Kunci motor gue mana ya? Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90, diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92, yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU Retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan. Ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia, not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara. Pemirsa, sudah ada klarifikasi dari pihak Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamax. Besok tanggal 29 sampai tanggal
30 Februari 2025 Pertamax digratiskan Di seluruh Indonesia. Jos. Kita harus gimana lagi sih jadi manusia? Di rumah harus bikin bangga keluarga. Di tempat kerja harus bikin bos kaya. Di negara harus terima kalau korupsi udah jadi budaya. Mana yang sekarang berasa? Kita kira Pertamina bisa dipercaya. Ternyata dia langsung masuk klasemen Liga Korupsi peringkat pertama. Emang kalau nggak bersyukur mah, 1 kuadriliun juga nggak ada puasnya. Udah ya, kita naik pedanya yuk. Kemana? Ke Mekah. Ini mah War, lebaran juga baru sampai condet. Beli parfum lu. Iya War, badan lu bau genteng. Yang oplos Pertamina, yang beli rakyat, yang rugi pemerintah. Kok bisa Wir? Senggol dong. Kabar gembira untuk Dirut Pertamina. Nek papa kan pengen gua gejuk endasnya. Maning dan maning korupsi. Iya, Dirut Pertamina korupsi 193 triliun cocote. Kok ada menungsa sekeji itu? Nek begini terus ya, ini bukan Indonesia gelap ini. Ini lebih ke Indonesia petang dedet ini, gue deleng-deleng anjir. Cocote 193 triliun. Buat lu yang bertakon, seakeh apa itu 193 T? Nih gue kasih tidok 190 telung triliun. Nek dibuat tuku telur gulung, sebar ling mas cakep ke gulung. Oh bisa-bisanya ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Ini gue nembe ngerti jujur li. Gue kira bisa dioplos tuh cuman ciu lahar, ciu cikakak, ciu glempang. Ternyata BBM juga, cocote. Pantesan selama kie skuter gue, Scoopy geter, itu wahing-wahing gue isi Pertamax. Dan pelakunya kagak kursi tapi ada pitu. Maksud gue gini pak, nek misalnya lu pitung wong ya, jangan jadi koruptor. Bikin tim futsal, jenenge Pertamax FC atau oplosan FC. Lawan sparring karo Sokar Zakidul FC, gue jabanin pak. Biar ada persahabatan gitu loh. Kita jadi koruptor. Gua emat-emat nah pemberitaan cocote isinya korupsi doang. Harvey Muiz ya korupsi, Kie ya korupsi cocote. Dan ini kasus korupsi sing jujur li ngerasa banget di hati gue gitu loh. Hati mungil gue lara banget pak cocote. Soalnya gue meh abendina tuku Pertamax. Ternyata isinya pertalite juga. Mulanya pas gue deleng deneng warnanya mandan ijo kayak banyu curug. Ternyata dioplos. Lu tuh jahat banget pak. Wis ngerugiin negara ratusan triliun, ngerugiin warga negaranya dewek juga. Lu tuh jahat banget. Gue yakin ya itu jin ifrit nek perlu kelakuannya lu resign. Iya. Wis geleng-geleng dasnya ya Allah. Ada juga yang lebih jahat dari gue. Pasti begitu responnya. Netizen Indonesia tulung banget ini. Ada pitung wong pelakunya. Tulung diselidiki ya. Dinyek-nyeki tulung, karena biasanya sing koruptor keluarganya tengil-tengil, nyanteng banget, berasa sing duwe dunia. Embulah, gue udah kaget yang berword-word maning ada menungsa sejahat itu loh cocote. Itu lu kelebon indang apa sih, jahat banget anjrit, kentir. Udahlah, semoga lu husnul khotimah ya pak. Iya, udahlah gue juga udah bedek ini. Gue bedek sih kayaknya hukumannya gak lama. Koruptor kan begitu ya. Happy kimono maksudnya. Pihak PBSU sampai bingung saat ditanya. Ternyata PBSU tidak punya alat untuk cek okta dan uraian bensin. Warna ya. Ini tahu 92 dari mana? Dari warna. Bukan dari warna, oktanya. Mana alat untuk cek oktanya? Kalau ngeceknya di mana? Kalau ngeceknya kan kita dari Pertamina, Pak. Oh iya, tapi di sini nggak ceknya. Kalau di sini kita hanya hidrometer tinggi sama berat sama tuh. Di mana? Gimana ngeceknya? Ada, Pak, ada. Hah? Ada tinggi berat hidrometer sama termometernya. Kalau datang dicek nggak? Dicek pak. Dicek? Ya. Cek. Pada saat masuk ke tangki besar? Betul pak. Pada saat masuk. Sebelum. Jadi SPBU sih sebetulnya nggak ngerti bener apa enggak RON 92 atau 92 dong. Bukan jauh SPBU kan. Kalau karena dari warna aja ya. Dari warna. Warna aja. Dari tangki yang masukin ke penampung di sini ya. Betul. Ini kan saya jual ya. Pokoknya saya jual aja gitu kan. Jual aja. Tapi pokoknya Bapak sebenarnya nggak tahu nih 92 atau 90 ya. Kalau 92 kan dari warna. Ya, dari warnanya tahu warna. Kalau warnanya ada yang ganti. Nah, ada yang ganti. Misalnya sulap jadi ganti. Ada kayak konsumen yang langsung minta yang oplosan gitu ada? Kita nggak ada di oplos. Oh, di sini nggak oplos ya? Woi, enggak ya? Nggak berani pak, prosedur pak. Siapa nih yang suka beli Pertamax? Pokok mau bahas korupsi di Pertamina. Udah lihat kan beritanya? Pertalite dioplos jadi Pertamax. Dan negara katanya yang rugi 193,7 triliun. Yakin, yang rugi itu negara. Bukan kita yang beli bensin. Padahal tujuan kita beli bensin yang lebih mahal itu supaya kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Bener kan?
Ternyata kita di-prank. Yang lebih parahnya, satu negara yang kena. Kita dipaksa cinta produk lokal. Tapi kok begini ya caranya? Produk lokal kita. Jadi intinya tuh, begini. Ada oknum yang beli bensin RON 90. Tapi lapornya RON 92. Nah, bensin RON 90 ini dioplos, terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Yang rugi siapa? Yang jelas kita, masyarakat, pengguna BBM Pertamax. Agak sulit dibilang kerugian negara. Tapi yang jelas ini kerugian konsumen. Kita, Bor. Dan yang lebih gilanya, Kejagung bilang kerugian 193,7 triliun itu kerugian 1 tahun. Dan korupsinya ini udah berjalan berapa tahun, Bor? Coba lu pikir tuh. Lu mau lihat pelakunya. Nih, oknum-oknumnya kok pakai masker semua ya? Kenapa mesti ditutupin mukanya? Setuju nggak sih? Bandit-bandit ini harusnya mukanya ditutup pakai masker. Biar pada mati kalian. Bagi lu yang setuju, mereka ini dihukum seberat-beratnya, isi kolom komentar. Koko pengen tahu siapa yang nggak keberatan dan siapa yang keberatan. Gas, Bor! Jangan di-skip. Saya akan memberikan berita terbaru, berita hot, berita terpercaya. Dan berita ini akan menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia dan pemberitaan nasional. Yaitu Ahok akan ditarget dijadikan tersangka KPK. Wow. Kalian percaya sama saya? Kalau nggak percaya, ini lihat sendiri beritanya. Gimana? Sudah percaya kan sama saya? Ini bakalan jadi riuh-riuhnya pemberitaan perpolitikan nasional ini. Saya tidak sabar menunggu ini terjadi. Pasti sangat antara partai merah dan partai penguasa ribut-ribut. Nggak sabar. Bagus. Miris ya, yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya, bisa kali ya, please. Setelah 7 hari 7 malam, setelah anggota DPR itu gagal membelokkan opini ke sel, ya, setelah Ahok teriak-teriak, barulah Direktur Pertamina minta maaf kepada rakyat Indonesia. Ya, itu pun minta maafnya sinetron. Kenapa? Karena tidak ada wartawan di depannya, ya. Itu minta maaf di depannya kepada ruangan kosong. Itu antara lain dia bilang bahwa sekarang kita komitmen akan memperbaiki diri dan sudah dilakukan tes hampir 100 titik, ya, bahwa minyak mereka sekarang udah benar. Yang lakukan tes siapa? Lemigas. Ya. Lemigas itu siapa? Yaitu yang di bawah Kementerian ESDM, di bawahnya Bahlil. Ya. Itu yang Lemigas itu, ya tugasnya memang dia yang bagian ngetes. Ya. Jadi pertanyaannya, 5 tahun kemarin dia apa yang dia tes gitu? Ya. Jadi sekarang dia ngetes lagi. Percaya nggak kita sama Lemigas itu? Ya. Jadi nggak bisa dipercaya gitu. Jadi artinya sekarang pun kondisi Pertamina tidak ada yang tahu. Kondisi Pertamax di SPBU itu nggak ada yang tahu dan tidak ada yang percaya. Ya. Jadi bagaimana biar
kita bisa percaya, rakyat, SPBU itu harus dites oleh badan independen, ya, bukan Lemigas, independen. Nah, dan itu dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik. Baru kita bisa percaya. Kalau enggak berarti permintaan maaf ini cuman sinetron. Dan kepada Pertamina sendiri, perusahaannya harus dilakukan audit investigasi yang independen, ya, keuangannya dan sebagainya. Jadi harus lakukan audit khusus ini, ya. Nggak bisa cuman berdiri minta maaf di ruangan kosong seperti itu, nggak bisa, ya. Tidak ada yang percaya. Ya. Ada komentar netizen? Orang-orang Jakarta enak, kecewa sama Pertamina bisa beli yang lain, ada sel dan lain-lain. Kita warga Kalimantan ini kecewa, mau beli di mana? Tetap di Pertamina. Harusnya harus ada pesaingnya ya, biar kita tuh kalau kecewa tuh bisa pindah ke yang lain gitu loh. Sini tuh gak enak banget di Balikpapan, Kalimantan. Kecewa tapi tetap harus sama-sama dia lagi gitu loh. Pak Presiden, itu bocah korup kalau kagak dihukum mati mah mending bawa aja nih sini nih ke kita nih. Bakal kita cekokin pakai pertalet. Ntar kalau udah mabok baru kita gablogin, kita gebugin rame-rame. Biar dia ngerasain pukulan manjur tangan mandor nih. Bere emailan kan .com. Setan dongan emang dia bukan orang. Gue bener-bener baru bangun, buka TikTok, susu gue keluar 1. Buka TikTok, korupsi sampai 1 kuadritrili. Gue sampai nggak tahu cara bacanya gimana. Itu kata-kata bener-bener asing di kepala gue, tau nggak? Setan aja tuh udah kayak bingung gini. Ini siapa nih yang ngajarin anjing? Bapak beli aja sih pak. Sebulan digaji 4, miliar. Itu nggak cukup. Yang dikunyah apa sih? 4 miliar nggak cukup tuh kayak apa sih? Bayangin punya uang 1 miliar per bulan aja, gue kayak manusia emang gak akan pernah ngerasa cukup sih. Tapi ini udah termasuk rakus anjing. Bapak keluarganya dikasih makan apa sih pak? Ya Allah, banyak banget ya pendapatan per tahunnya bangsat. Ih gila, rakus banget. Tapi emang bagus deh bulan puasa kan setan dikurung ya. Lu nih dikurung. 1 triliun aja tuh udah banyak banget loh, 1. Ya Allah. Itu dosanya kayak apa ya? Wah gila banget kalau dipikir-pikir. 1 triliun aja tuh udah gue bisa beli. Buka puasa aja tuh gue bisa buka puasa kue yang dilapisi emas. 2 triliun. Ya Allah banyak banget tahu pak. Ih banget gue, ya Allah itu dosanya udah kayak berkerak tuh di astagfirullahalazim. Pak pikirin deh 1 kuadritriliun itu sebanyak apa? Gak akan pernah puas, gila ya, padahal orangnya kayak gitu loh, kecil, inosen, kelihatannya najis, berarti setan najis. Halo guys, ada update soal Pertamina lagi nih. Jadi telah dilakukan atau terjadi pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 1 Maret 2025. Nah ini tentunya menjadi menarik perhatian publik ya. Karena kan ini terjadi atau berlangsung di tengah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hingga 1.000 triliun. Nah kalau kita lihat dari klarifikasinya Erick Thohir yang mengatakan bahwa pertemuan ini ya hanya membahas perkembangan kasus korupsi di Pertamina, dan dia menegaskan pentingnya langkah Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini tanpa mengganggu stabilitas perusahaan. Ini maksudnya gimana nih tanpa mengganggu stabilitas perusahaan? Kok seperti ada nuansa intimidasi gitu ya. Dan saya rasa ini mirip ya seperti yang pernah dilakukan dalam kasus Asabri, Jiwasraya dan Garuda Indonesia. Nah, Erick pun menambahkan katanya bahwa dia dan Jaksa Agung sepakat untuk memperkuat pengawasan tata kelola di BUMN agar kasus serupa tidak terulang. Erick menyebut bahwa perlunya koordinasi
lintas lembaga termasuk SKK Migas dan Kementerian SDM untuk mereformasi tata kelola di Pertamina secara menyeluruh. Dan Erick mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan tinjauan total terhadap Pertamina untuk mencari solusi terbaik guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini. Nah, tapi pertemuan ini memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan sih. Ya, banyak orang yang mempertanyakan etikanya soal pertemuan ini. Ketika orang yang bermasalah dengan hukum, ya, ini kan Erick Thohir seorang menteri yang lembaganya sedang bermasalah dengan penegakan hukum. Ini kok malah bertemu dengan jaksa. Hal ini kan dianggap memunculkan konflik kepentingan nantinya. Karena kan nggak menutup kemungkinan Erick pun harus diperiksa harusnya. Nah, tentunya banyak kecurigaan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengontrol narasi-narasi publik. Terutama terkait, saya rasa sih masih ya ada hubungannya lah dengan video Ahok kemarin ini ya, yang jadi komisaris utama Pertamina yang kita tahu sangat vokal dalam memberikan kritik terhadap tata kelola perusahaan. Nah, meskipun Erick menolak soal tudingan negatif terkait pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan operasional di BUMN tanpa gangguan kasus besar seperti ini. Ya, meskipun sudah diklarifikasi seperti ini, tapi ya sulit sekali untuk tidak melihat ini sebagai sesuatu di tengah penyelidikan kasus besar seperti ini. Ya, semoga saja kita berharap bahwa proses hukum bisa berjalan transparan tanpa adanya intervensi atau kompromi yang dapat merugikan kepentingan negara kita. Salam. Yang korupsi Pertamina, tapi yang ditangkapin penjual bensin eceran. Kan padahal bensin dijualnya dari Pertamina. Belum lagi proses penertibannya itu kenapa semua orang harus diajak ribut sih? Kenapa sih nggak bisa baik-baik? Kenapa sih harus arogan? Padahal mereka digaji dari uang masyarakat. Dan memang gue nggak tahu aturannya boleh atau nggak jual bensin eceran. Tapi kalau jualnya di daerah pedalaman yang nggak ada pom bensin, mereka jual eceran, menurut gue make sense lah. Tapi yang jadi masalah, kenapa mereka dimarahin gitu? Sedangkan mereka belinya di pom bensin juga. Dan mereka pasti ngejual harganya di atas Pertamina. Kok dimarahin sih? Kenapa marahin sama masyarakat? Kok nggak marahin sama pejabat? Yang ngerugiin masyarakat siapa? Emang masyarakat ngerugiin petugas? Ya kan? Yang herannya kenapa baru ada penertiban bensin eceran ini sekarang ketika kasus Pertamina? Dulu-dulu nggak ada. Ayo, kan mereka jual bensin eceran untuk berapa ribu sih? Yang penting buat dapur ngebul, buat kepentingan keluarga. Bukan kayak mereka yang korupsi sampai 1 kuadriliun atau 1 tahunnya 193 triliun untuk kepentingan pribadi. Buat bapak-bapak Pol PP ya, kalau nertipin baik-baik aja lah. Kalau mau nertipin lebih galak, yang di atas sana Pak, kan lebih susah nangkep paus dibanding teri. Teri kan banyak, kecil-kecil, tapi kalau paus kan lebih gede Pak. Bisa naik jabatan lah. Gimana menurut kalian? Coba komen.